Kita kan semua buat film ya di sini ya. Film ya kayak Bayu tadi bilang ada pro dan kontra. Jadi saya menikmati prosesnya karena kenikmatan saya sebagai seorang pemain itu adalah bisa menciptakan manusia baru. Justru ketika saya memerankan Teto banyak hal yang saya pelajari karena kan psikologinya juga harus saya pelajari juga orang seperti ini seperti apa. Ya menyenangkan. Lumayan sedikit mengganggu pikiran saya sebetulnya. lumayan mengganggu. Sebenarnya tadi saya juga pengen ikut ngomong sih, tapi aduh takut kepanjangan juga. Gitu. Cukup berat juga. Saya bilang dari awal cukup berat. Itu berat sebenarnya berat di pikiran. Karena punya apa namanya di pikirannya, di rasanya yang melakukan itu tuh selama proses itu juga mengganggu ke saya secara pribadi. Karena kan bagaimanapun saya harus nyemplung. Tapi gimana caranya tetap harus ada sisi saya harus mengontrol gitu loh. Saya sebagai sayanya harus mengontrol saya aktornya gitu loh. Saya diri harus mengontrol itu. Ada gitu dan biasanya kayak Kalau trauma enggak ya, karena di setiap kita menciptakan manusia baru itu kita pasti selalu belajar. Jadi hal baik kita ambil, hal jelek kita tahu oh ini begini, kita singkirkan. Mbak Ana, bisa diceritain nggak sih teknis di balik adegan horornya, kayak koreografinya mengalami kesulitan nggak sih? Teknis. Sebenarnya ya sebanyak kali pertama nak buat film horror. Sebelum tu ada stunt semua, kena practice semua part of the stunt semua dan mesti ada diskusi sebelum kita start shooting sama cast lain dan juga kamera. Oka sama Arya kan pernah satu production. Gimana rasanya kembali lagi bekerja, dan waktu itu kan kalau nggak salah di sinetron ya, terus sekarang di film apakah ada bedanya gitu loh? Terus gimana kerja bareng lagi? Buat saya sih kerja bareng sama Arya blessing banget, karena apapun yang disentuh Arya pasti jadi emas. Amin gitu aja. Intinya dari zaman masih main sinetron bareng sama Arya, vibe-nya enak, terus chemistry-nya dapat, selalu jadi lawan, gak pernah jadi kawan. Dan memang aku tahu sih ketika lagi main sama orang yang benar-benar bisa mengubah materi karakter yang biasa, tapi bisa menjadi extravagant gitu. Jadi rasanya tuh kayaknya kenceng banget. Apanya tinggi banget main sama aku bisa rasanya kenceng banget. Itu orang biasa sih. Jadi ketika pasti kasih tahu sama Baim bakalan butt head sama Arya sih. Oh yang main Arya, gua kan jadi gua look forward banget untuk gitu. Beda sih, beda main sama Arya di sinetron sama main sama Arya di film. Kalau gua bilang beda sih. Kalau Arya sendiri? Sepatu berapa? Oh naik ya? Ana memulai debut film di Indonesia sendiri seperti apa dan akan Kamera. Can you speak louder? Ana buat film di sini sebab Ana pun dengan syuting ke Malaysia juga, so kena pergi ke balik Malaysia, pulang ke Malaysia dan datang sini untuk syuting. So I think it's satu opportunity yang sangat besar dan luar biasa sebab semua pelakon di Malaysia dapat syuting di sini. So mungkin insya-Allah ada lagi opportunities untuk syuting di sini juga. Oke. Oka, sorry balik lagi. Kalau tadi kan kayaknya seneng, puas banget ya karena dapat lawan acting yang ini. Terus kamu ngobrol sama Aryanya gimana gitu? Kalau misalkan tadi dibilang kalau main di sinetron beda sama kalau di film tuh beda gitu. Mungkin approach buat karakter berantemnya tadi, headbutt-nya itu gimana? Iya, kalau di sinetron kan otomatis kita nggak ada persiapan ya, nggak ada reading. Tapi kalau di sini tuh ada reading. Jadi sama Arya itu lebih sebetulnya sih kalau
actionnya nggak semerta-merta action, karena action itu kan di peak act 3 ya. Jadi dari awal tuh aku sama Arya janjian gimana sih caranya dari kelihatan di awal itu soft, tapi ntar di ujungnya bisa kelihatan kebalikannya dari yang pertama kita lihat. Oh ternyata mereka kerja di rumah sakit bareng, ternyata di ending mereka ternyata menyimpan sesuatu yang kecurigaan. Si Ringo curiga sama Teto, sama Ringo, itu gimana sih supaya begitu? Jadi lebih build up menuju klimaksnya itu. Terus sorry, alasannya saya sebenarnya lebih ini ya. Alasannya waktu itu gabung apa karena memang sahabatan sama Baim, terus juga udah pernah main bareng sama Arya atau gimana? Atau emang karena mau buka PH bareng tadi? Kok tahu? emang dua-duanya itu sahabat saya sih. Baim udah lama banget. Arya semenjak ikatan staff. Meskipun dari dulu udah pernah kenal sama Arya. Tapi memang beda ya, kayak kerja bareng sama temen, sama kerja bareng sama yang bukan temen ya. Beda lah, kita udah kayak lesehan, ngapain aja ngomong, udah asal gitu. Seru banget lah main sama mereka. Oke. Jangan lupa semuanya nonton Lembayung tanggal berapa? 19. Oke. Jangan lupa nonton film Lembayung tanggal 19 September 2024 di bioskop. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wayang. Di tengah, di tengah. 1, 2, 3. Wawancara dong, Mas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, boleh cerita sedikit tentang karakter kamu di film Lembayung ini? Di sini berperan sebagai Dimas. Dimas itu adalah kekasihnya Arum, dan juga ada kejutan-kejutan lain bersama Ika juga, salah satu karakter utamanya. Dan ya senang banget di sini bisa berada di film perdananya Mas Bayu sebagai director. Apa sih yang terpikirkan dalam pikiran kamu untuk kamu diajak main di film ini? Pertama kaget ya, karena Mas Bayu gitu pertama ngedirect, karena dulu kedengarannya cuma dia sebagai produser, mengagumi juga film pertamanya Berbalas Kejam. Jadi kaget, pastinya tidak berekspektasi terlalu tinggi, tapi ternyata waktu bekerja sama, proses bareng di luar dugaan sih, di luar dugaan dengan hal yang positif ya. Karena ternyata Kak Baim sangat mendedikasikan waktu dan effortnya itu untuk film ini sangat besar. Terus kan kamu tuh di sini jadi karakter bisa dibilang jadi kayak antagonis gitu ya dengan si Yasamin. Itu gimana kamu pendalaman karakternya? Apakah ada kayak mungkin karakter-karakter film lain yang kamu lihat pasti gitu? Pasti ada beberapa karakter dari film lain yang aku referensikan, cuman banyak dapat masukan dari Kak Baim dan ngobrol lewat beliau sih. Karena di sini beruntungnya juga aku mendapatkan sutradara yang kacamatanya dari pemain. Jadi enak banget kita mendiskusikan dan mendevelop karakternya bareng. Apalagi di sini sinakut tidak terlalu banyak, jadi kita mencari triknya di mana bisa penonton itu bisa ingat karakternya walaupun tidak banyak. Terus adegan kamu yang di motor itu yang pas lagi itu kan itu kayak paling ini banget kan gitu. Itu jujur paling ekstrim ya. Kita mengerjakannya ingat banget dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Cuman safety-nya dan lain-lain sangat dipikirkan. Ada beberapa adegan yang waktu naik motor itu di jurang sangat dijaga. Aku juga waktu terang-terangan tidak bisa karena udah malam juga dan adegannya cukup jurang, bahaya. Mereka mencari solusinya. Jadi aku happy banget. Apalagi terakhir itu juga jatuh tuh di CGI-nya itu kita memikirkannya sangat, menurut aku Mas Bayu memikirkannya preparasi sangat matang. Kamu berarti melakukan sendiri atau pakai stuntman atau aku pas yang loncat itu? Sendiri, tapi ada stuntman juga karena ada beberapa tuh cukup ekstrim. Sorry, kamu kan kayak ini banget sama Yasamin, itu juga bangun chemistry-nya kayak gimana sih? Ya, enak banget tuh untuk berdiskusi dengan Yasamin. Walaupun kita di dunia nyata tidak berpasangan ya, tapi kerasa banget energi dia tuh untuk film ini pengen maksimal sekali. Jadi untuk membangun chemistry-nya, karakternya, apalagi di sini ada beberapa adegan buat aku tuh cukup mengganggu karakternya Yasamin. Nah itu tuh kita sangat mendiskusi dari awal batas-batasnya gimana, apa yang membuat dia nyaman, apa yang membuat dia tidak nyaman, dan itu penting banget. Bersyukur banget kita udah obrolan dari awal dari diri. Jadi pas syuting eksekusinya enak, tidak ada nggak enak-enakan, tidak ada ketidaknyamanan, semuanya kita lakukan dengan sesuai yang kita udah diskusi dengan Mas Bayu.
Terus tadi kan dibilangnya kalau Bayu banyak banget mengubah cerita, mengubah karakter. Kamu sendiri terdapat nggak bagian yang dirubah? Ada dapat, tapi karena aku tahu itu energinya dari yang baik, dia membawa semangat pengen bikin film ini perdana dia sebaik mungkin versinya dia, jadi kita semua juga mengikuti dan semua atas approval kita juga nggak mau tiba-tiba aneh, tiba-tiba berubah yang membuat cerita ini jadi melenceng atau tiba-tiba ini buat sangat jualan banget karena ada adegan kayak gini gitu, enggak. Jadi selama itu atas diskusi bareng dan kita tahu ini cara yang baik gitu. Oh jadi kamu ada pas perubahan itu kamu oke aja gitu ya? Atas diskusi ya. Oke, terima kasih ya. Pak Erik suka film horor nggak Pak? Suka film horor nggak? Siapa kan fotonya rame-rame sama keluarga? Biar mukanya. Makasih Pak.